Ya, masih bersama kami pemirsa. Kalau tadi kita gali dan kita simak informasi seputar perjalanan karir ini Donald Trump dari awal sampai dengan sekarang mencalonkan lagi maju untuk menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, sekarang kita gali juga nih dari penantangnya, calon presiden dari Partai Demokrat Joe Biden yang juga setelah melalui perjalanan panjang dari tempat asalnya di kota industri yang di masa kecilnya ini mengalami krisis ekonomi. Nah, ini akhirnya Biden dewasa pun menjadi politisi hingga akhirnya menjadi wakil presiden Amerika Serikat mendampingi Barack Obama. Dan kini Biden kembali mengikuti Pilpres Amerika 2020. Kita simak seperti apa. Joseph Robinette Biden, wakil presiden ke-47 Amerika Serikat yang mengikuti Pilpres Amerika 2020 dari Partai Demokrat. Pria berusia 77 tahun ini berasal dari Scranton, Pennsylvania. Kota Scranton pada masa kecil Biden tahun 1950-an sedang mengalami kemerosotan ekonomi. Warga memutuskan angkat kaki demi peluang hidup lebih baik. Di antara mereka yang eksodus terdapat si kecil Joe Biden bersama keluarganya. Mereka pindah ke Wilmington, Delaware. Di sana, perlahan Biden mulai menggapai harapan. Ia menuntut ilmu sampai mendapat gelar di bidang hukum. Ia menjadi anggota Partai Demokrat. Menginjak usia 29 tahun, ia terpilih menjadi senator sampai 36 tahun kemudian. Karirnya dalam politik kian melejit ketika dalam Pilpres tahun 2008, Senator Illinois, Barack Obama, menggaetnya sebagai calon wakil presiden. Mereka menang pemilu dan Joe Biden menjadi wakil presiden ke-47 Amerika Serikat. Presiden Barack Obama menganugerahinya medali kebebasan kepresidenan dengan tanda kehormatan. Ini adalah penghormatan tertinggi pemerintah Amerika Serikat untuk warga sipil. Medali tersebut diberikan kepada individu yang dianggap memberikan kontribusi dan jasa besar bagi keamanan atau kepentingan nasional Amerika Serikat, juga pada perdamaian dunia. Joe Biden maju di Pilpres Amerika 2020 bersama Kamala Harris, wanita keturunan Asia yang pertama di Pilpres Amerika. Mereka berjanji mengatasi pandemi COVID-19 tanpa lockdown terhadap warga, tapi cukup lockdown terhadap virus corona. Mereka menyebut kebangkitan Cina tantangan serius. Mereka pun sangat mendukung strategi kontraterorisme plus, pendekatan yang menekankan pada memerangi jaringan teroris di negara-negara asing dengan kelompok kecil pasukan khusus dan serangan udara agresif, alih-alih penempatan pasukan dalam jumlah besar. Shipwreck shows anger, hate, division. Itu dia tadi perjalanan karir seorang Joe Biden dari kecil kemudian mengalami krisis ketika tahun 1950 akhirnya pindah ke Delaware dan akhirnya maju menjadi senator dan akhirnya melanjutkan karir menjadi wakil presiden dan juga kini mencalonkan diri menjadi Presiden Amerika Serikat. Saya mau coba gali lagi komentar dari Prof. Effendi. Selamat siang, Prof. Effendi. Jadi tadi kita sudah lihat bareng-bareng sebetulnya perjalanan karirnya dari awal memang cukup susah juga sebetulnya seorang Joe Biden ini kan sempat krisis tahun 1950-an. Akhirnya mereka pindah, akhirnya kemudian memutuskan langsung untuk terjun ke dunia politik. Nah ini yang membuat saya penasaran sebetulnya kan Joe Biden ini Demokrat yang lahir di Pennsylvania. Tapi justru sekarang kalau kita lihat rata-rata dari periode sebelumnya juga Pennsylvania yang merupakan swing state malah mayoritas mendukung Republikan begitu, Donald Trump. Nah ini apa ya kira-kira ya Prof? Ya, jadi Pennsylvania ini termasuk Rust Belt States itu ya, yang memang sebetulnya dalam 6 periode pemilu presiden sebelumnya, sebelum muncul Trump ini, itu dikuasai oleh Demokrat. Gitu. Tapi tiba-tiba pada 2016, Trump berhasil mencurinya. Nah, balik kepada apa yang menyebabkan itu terjadi, lagi-lagi banyak pihak yang mencoba menganalisis dengan mengatakan Hillary pada waktu itu adalah korban dari ekonomi yang tidak terlalu memihak kepada mereka yang tinggal di pedesaan, kemudian pinggir-pinggir kota ya. Secara spesifik tadi dipetakan oleh Donald Trump, khususnya melalui Nigel Farage itu, yang berhasil kemudian mencuri Pennsylvania.
Yang menjadi menarik justru sebaliknya ketika kita mendengar cerita tentang Joe Biden ini, dia yang lahir di Scranton misalnya, kemudian pindah ke Delaware. Delaware kelihatannya masih aman sampai saat ini. Tetapi Pennsylvania, apalagi nanti kalau ada diaspora kita yang bisa diajak diskusi di situ, sampai 50% suara masuk, itu ada selisih 500.000 loh dengan Trump gitu ya. Jadi tapi ini masih 50%, dan lagi-lagi Pennsylvania ini masih memberikan kesempatan orang mengirimkan surat suaranya plus 3 hari sejak sekarang, baru nanti dihitung bersama-sama. Jadi dia akan menjadi unik sendiri dan cukup besar loh, 20 electoral college yang ada di situ. Nah, kembali ke soal Biden, mungkin ada 3 hal yang membuat dia tidak terlalu menarik, sekalipun pada konteks mengatasi COVID, setidaknya dia lebih punya konsep, lebih dekat dengan kaum ilmuwan seperti Dr. Fauci itu, ditambah lagi dengan dia rajin menggunakan masker misalnya, untuk menunjukkan ada contoh-contoh yang berbeda dengan Trump. Jadi mungkin ada perubahan sikap juga, khususnya di kalangan comorbid ya, orang-orang yang relatif lebih tua misalnya, itu yang diharapkan berubah untuk mendukung Biden. Nah, tetapi pada sisi lain jangan lupa Biden juga menurut saya dengan usianya yang relatif tua, yang coba ditutupi kalau kampanye itu Biden pasti kalau mendekati panggung pura-pura lari gitu, mencoba lari lah gitu, untuk menunjukkan bahwa walaupun nanti dia ketika terpilih itu 78 tahun menjadi presiden paling tua dalam sejarah Amerika Serikat, pada saat diinaugurasi atau disumpah gitu, dia berusaha menutupinya dengan gaya lari. Jadi kalau menuju panggung dia berjiwa muda gitu, masih seolah begitu ya. Setidaknya masih fit lah gitu. Masih Cuma fit ya. Ini kan pilihan yang juga tidak terlalu baik gitu. Nah, dalam konteks tertentu saya mau ke poin yang ketiga. Memang ada juga sejarah unik dari Joe Biden ini. Misalnya dia sempat mau menyerahkan kursi senatnya ketika ada kecelakaan yang menimpa keluarganya, istri dan beberapa anaknya. Tapi kemudian atas desakan teman-temannya, dia justru disumpah di rumah sakit itu. Jadi ada sesuatu peristiwa yang luar biasa dari dia. Namun ada juga peristiwa yang kacau. Dia katanya kalau pidato itu suka mengingat sesuatu lalu dia sampaikan saja gitu. Dia pernah mengaku bahwa katakanlah nenek moyangnya pernah bekerja di tambang gitu. Ternyata itu adalah kutipan dari pidato yang sangat terkenal di Inggris dulu gitu. Dia juga pernah mendapat serangan dari Presiden Trump ketika dia menyebutkan dia pernah kuliah bersama-sama dengan teman-teman Afro-American di Delaware misalnya. Ternyata dia bukan berasal dari kelas yang bineka itu gitu. Jadi ini ada kelemahan-kelemahan tertentu juga. Jadi kalau mau disampaikan secara ringkas, untuk COVID pasti sebagian besar warga Amerika Serikat percaya pada Biden. Ya. Tetapi yang jadi masalah persis seperti dikatakan oleh Ambasador Dino Patijalal dan Sandiaga Uno tadi, ternyata soal ekonomi masih menempati posisi yang lebih penting daripada isu-isu lain ya. COVID. Dan kalau soal ekonomi, rata survei mengatakan bahwa mereka lebih percaya pada Trump daripada Biden. Nah ini persoalan. Jadi sekali lagi saya garis bawahi tadi, kalau tidak ada COVID, kita tutup mata, Trump akan terpilih kembali. Trump ya, Trump mulus akan jalannya ya. Oke. Mulus betul. Oke, terima kasih banyak Prof. Effendi sudah memberikan banyak sekali informasi tadi. Sama-sama. Juga menceritakan seperti apa gaya komunikasi dari kedua belah pihak. Ya kita harapkan semoga nanti hasilnya tadi seperti saya bilang sama-sama membawa dampak yang baik tidak hanya untuk warga Amerika tapi juga untuk kita yang di Indonesia begitu ya, Prof. Effendi. Terima kasih banyak. Saya kalau boleh sedikit saja, saya ingin mengatakan persis tadi ada 2 catatan kita soal pemilu Amerika Serikat. Jadi penghitungan sumbangan dana itu sangat ketat sekali. Jadi sampai kalau saya tidak keliru sampai sekitar $20 saja kalau orang menyumbang itu akan tercatat. Pada waktu pemilihan Obama dulu, saya mencoba menyumbang $20 sampai $25 ditolak. Anda bukan warga negara Amerika Serikat. Jadi sampai seketat itu ya. Oke, ini insight yang cukup menarik. Oke, kalau begitu. Yang kedua terakhir bahwa saya rasa kita memang lebih baik dalam konteks ada semacam peristiwa rekonsiliasi yang luar biasa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan Amerika dalam rangka bangsa kita semakin sejuk walaupun nanti mungkin ada tujuannya di 2024. Tapi saya rasa pemilihan presiden kita di tahun 2004 dulu cukup bagus dengan 5 pasang itu. Karena di Amerika Serikat walaupun sekarang ini saya pelan-pelan mengatakan ada 20 calon presiden di misalnya negara bagian Colorado, tapi karena oligarki 2 ini yang paling kuat, jadi hanya fokus ke situ ya.
suasana tajam sekali gitu. Iya. Nah, barangkali 2004 itu adalah kesempatan baik bagi kita untuk kita ambil pelajarannya bahwa tidak ada presidensial threshold. Silakan anak-anak muda itu tampil dengan baik ya, dengan jumlah calon presiden yang cukup. Dan mereka harus sama-sama kuat gitu, dicari calon-calon yang kuat, bukan calon yang mudah dikalahkan. Terima kasih Ami. Terima kasih banyak semuanya. Prof. Effendi memberikan tadi insight-insight menarik juga untuk pemirsa TV One.